Siapa sangka tempat yang begitu sederhana menjadi pusat peradaban, menggerakkan sejarah yang kelak menundukkan Romawi dan Persia. Di tempat ini tidak ada gemerlap dan polesan kemewahan yang berlebihan, karena esensi dari Madinah adalah kesederhanaan yang indah. Keberkahan Madinah inilah yang menggerakkan sejarah, tempat yang menjadi saksi senyum dan air mata Nabi. يا من صليت بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس يا من ألفت قلوبا بالإسلام يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد يا من حليت حياتنا بالإيمان يا من بجمالك علمت الإحسان يا من نورت قلوبنا بالقرآن يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بس I'm cruising on my journey, with it all the good and bad. Those blessings that I don't see, cause I want Allah to love me. I'll thank Him for whatever I have. Alhamdulillah, no matter what comes my way. Alhamdulillah, my heart will thank and praise. And every time I'm feeling down or out of place, Alhamdulillah, everything is gonna be okay. This dunya can deceive me, but nothing ever goes as planned. And when I can't remember, my heart will surely understand. I ask Allah to guide me, I'm starving for His mercy, so I'll thank Him for whatever I have. Alhamdulillah, no matter what comes my way. Alhamdulillah, my heart will thank and praise. And every time I'm feeling down or out of place, Alhamdulillah, everything is gonna be okay. Alhamdulillah, 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 no matter what comes my way. Alhamdulillah, my heart will thank and praise. And every time I'm feeling down or out of place, Alhamdulillah, everything is gonna be okay. No matter what comes my way, Alhamdulillah, my heart will thank and praise. And every time I feel it,
تزعل روحك اضحك اضحك مثل طفل بأول عمره، مثل بنية تقطف زهرة، مثل أم تبوس ولد راجع من برا. اضحك لدنياك اضحك لدنياك اضحك لدنياك تضحك معاك. اضحك لدنياك اضحك لدنياك اضحك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Dulu kau tak bermimpi temuinya di tanah suci. Kini kau kan pergi tunaikan panggilan ilahi. Datang dan katakan padanya. يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد. حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد، يا من حليت حياتنا بالإيمان، يا من بجمالك علمت الإحسان، يا من نورت قلوبنا بالقرآن، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت Wah, rombongan masuk, moga. Semangat, sehat. Alhamdulillah, jelas semangat. Semangat sehat, dokter. Semangat sehat. Jawab, tunggu dulu. Patahkan ke kanan. Patahkan ke kanan, Pak, Bu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
so blessed out here today. Yeah. Allah, 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 Allah. I see the sun, the stars, the moon. I join them all in praising you. Allah, 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 Allah. I feel alive and I feel so good. I feel so close to you. Oh, oh. Looking out at the ocean that makes us blue to the universe. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Kata Bu Dokter, minum air putih sebelum haus. Karena itu dia harus. Kita punya kantong, jangan khawatir. Tutorial kantong.
Mbak Dila cek sound. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini bisa kembali hadir dan berkumpul dengan teman-teman semuanya, baik narasumber maupun peserta. Saya Farah Dila yang pada malam hari ini berlaku sebagai MC mengucapkan selamat datang kepada Dr. Arif Budi Satria, spesialis bedah yang sudah meluangkan waktu pada malam hari ini untuk berbagi pada kita semua, Dok. Kemudian kepada nanti akan dimoderatori oleh Dr. Amiruddin dari Yogyakarta, dan juga kepada seluruh teman-teman, Bapak Ibu, calon petugas kesehatan haji baik dari SOC maupun SOP yang sebagian juga sudah bergabung, juga teman-teman alumni dari TKH tahun 2022. Terima kasih atas semua support dan kehadirannya pada malam hari ini. Pada malam hari ini kita memasuki webinar series untuk kesehatan haji, seri ke-1 dengan topik keempat. Kita sudah memasuki malam keempat untuk webinar haji kita dengan topik mengenai kasus-kasus bedah yang mungkin nanti akan banyak muncul di penugasan di kesehatan haji. Untuk mempersingkat waktu, akan saya bacakan dahulu CV singkat dari moderator kita, Dr. Amiruddin. Ya, pada malam hari ini diskusi dan paparan akan dipandu oleh Dr. Ahmad Amiruddin Al-Husain dari Yogyakarta. Beliau menyelesaikan SMA di Yogyakarta, di SMA Negeri 1 Yogyakarta tahun 2003, kemudian pendidikan dokter dari FKUGM, dan beliau saat ini sebagai Kepala IGD RS Pratama Kota Yogyakarta dan pernah bertugas sebagai dokter Puskesmas Tegalrejo, serta sebagai pengurus Asosiasi Kesehatan Haji Indonesia di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2020 sampai 2024. Kemudian pengalaman bertugas beliau adalah sebagai tenaga kesehatan haji kloter SOC 29 tahun 2016 dan SOC 18 di tahun 2022. Demikian CV singkat dari Dr. Ahmad Amiruddin. Selanjutnya untuk mempersingkat waktu, peserta sudah banyak yang hadir. Saat ini sudah masuk 56 peserta, mungkin materi sudah ditunggu-tunggu. Saya persilahkan kepada Dr. Amiruddin untuk memulai. Terima kasih, silahkan. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak Dila. Sebenarnya saya nggak usah diperkenalkan, kan kemarin sudah kenalan. Yang perlu diperkenalkan kan Dr. Arif. Tapi sebelumnya, saya sapa dulu Bunda Anis. Terima kasih sudah berkenan join. Ini spesial ini Dr. Arif. Wah, yang kemarin ini ada Bu Anis ya? Bu Anis. Wah. Hari pertama saja kayaknya seingat saya Bunda Anis. Oh, spesial nih kayaknya karena Dr. Arif yang isi terus ada Bunda Anis itu karena khusus Mas Arif yang jadi moderator. Rawuh Bu Anis ya selalu J, Masya Allah guru kita bersama itu beliau. Saya pengen nyawang Mas Arif soalnya. Udah ganteng Dr. Amir dulu. Iya. Bu Anis on cam Bu Anis. Nggak usah aja lah. Rame, tempat saya rame. Bun, selamat datang Bun. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Baik teman-teman, pada malam hari ini kita akan membahas pengalaman-pengalaman dan nanti kemungkinan kasus-kasus yang teman-teman akan hadapi di waktu melayani jamaah. Hari ini akan disampaikan oleh Dr. Arif Budi Satria. Sebelumnya saya bacakan dulu CV-nya. Dr. Arif ini lulusan UNPAD tahun 1900, FK UNPAD tahun 1995, kemudian melanjutkan PPDS bedah di FKUNS tahun 2007 dan juga S2 Prodi Magister di UNS. Kemudian untuk pengalaman pekerjaannya, beliau dokter di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta dan sampai saat ini masih menjadi Kepala Instalasi Bedah Sentral di RSUP Surakarta. Untuk pengalaman bertugas, beliau bertugas sebagai TKH
Kloter 31 tahun 2022 kemarin, juga fasilitator pelatihan kompetensi dan integrasi SOC tahun 2023. Ini satu lagi ini yang tidak disebut, konsultan bedah SOC di Masya Jarwal. Allah, itu Ya, jadi teman-teman ini dulu Astagfirullah. Dokter Arif ini memberikan waktunya tidak hanya untuk kloter 31 tapi seluruh SOC bersedia di konsuli 24 jam. Itu seingat saya. Nggak Mungkin cuma tidak SOC, Mas banyak. Amir, tapi semua satu sektor 4, karena nggak cuma SOC. Ini Ya, nek di pokoknya- dekat saya tak sawuri pasir semua Pokoknya satu ini. tower itu lah. Astagfirullahaladzim, nggak usah disebut loh. Mas Langsung Amir, materi aja. Oh, materi. Oh, juga Mas Amir. Oh iya. Nggak boleh loh, nggak boleh kayak gitu ya. judulnya Astagfirullah. konsultan lillahi ta'ala. Nah, Ji, karena saya muridnya Bu Iya, Anis konsultan nih, lillahi makanya ta'ala, saya ya. kemarin wah harus jalankan loh instruksinya itu. Monggo biar tidak nanti terlalu malam, kami persilahkan kepada Dokter Arif untuk memberikan sharing pengalamannya begitu, atau tips-tipsnya nanti biar teman-teman yang akan berangkat ini lebih pede untuk melayani jamaah, terutama di kasus-kasus bedah. Monggo Dokter Arif dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya share screen saja langsung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kemarin saya harus matur dulu ya di pelatihan integrasi, kemudian di pelatihan waktu ujian kompetensi di Salaman, saya ketemu dengan banyak teman-teman petugas yang belum pernah berangkat sama sekali. Pesan saya cuma satu, tidak ada bedanya. Memang ada yang sudah pernah berangkat, ada yang belum. Tapi jangan pernah merasa dibedakan. Pesan saya itu. Dulu waktu saya dilatih oleh Bu Anis juga bahwa saya juga baru pertama kali berangkat, tapi beliau menyemangati saya yang belum pernah berangkat, dan teman-teman yang belum pernah berangkat. Karena pada prinsipnya setelah kita dipilih dan berangkat itu sudah qadarullah. Jadi kalau sampai di sana, nggak ada lagi misalnya nih, ada yang anggap, wah belum pernah berangkat, baru pernah berangkat sekali, pasti nggak bisa apa-apa. Wah yang mikir seperti itu tuh zolim, saya bilang. Jadi jangan pernah membuat dianggap pupuk bawang itu jangan. Sudah berangkat ke sana, insya Allah nanti itu, ya wis, itu tugasnya. Jalankan dengan sepenuh hati. Tidak ada yang misalnya sudah 5 kali berangkat pun, dengan yang baru sekali berangkat, bisa jadi pada saat penugasan malah lebih terampil yang baru sekali berangkat. Jadi intinya, kuatkan mental, luruskan niat. Jadi kalau niatnya lurus, bersih, insya Allah akan dipermudah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya hanya sharing saja, ini materinya tidak terlalu dalam, karena pada dasarnya penugasan nanti di kloter itu lebih untuk pendampingan dan penapisan kegawat daruratan. Setelah itu kan akan dirujuk ya. Jadi jangan sampai nanti panjenengan menjadi terlalu beban. Apalagi saat ini 30% adalah risti di atas 65 tahun plus ada yang dengan penyakit dengan komorbid ya, dengan penyerta. Jadi panjenengan harus bisa fokus membuat skala prioritas, karena tugasnya di kloter 360 itu panjenengan harus jaga. Nanti dilihat, jangan sampai hanya karena 1-2 jamaah yang mengalami kegawatan, jangan lupa dengan yang mayoritas. Jadi kalau ternyata tidak bisa ditangani di kloter, ya sudah rujuk. Tapi kan ada sektor juga, koordinasikan dengan sektor. Ya, bismillah. Ini sudah diberikan gizi, ya, term of reference-nya kan saya selulitis DM, kombusio, trauma, patah tulang, akut abdomen, cedera kepala, dan trik dan tips pemasangan infus, DC, medikasi ya. Saya mulai dari selulitis dulu. Biasanya kita lalai. Ya, ini saya sedikit cerita. Waktu awal sampai di sana, itu hari seingat saya Sabtu malam, ya dari Jeddah kemudian ke Mekah, itu langsung, dari Jeddah langsung ke Mekah, itu malam jam 11 itu melakukan umroh sunnah kan. Nah, itu lupa pakai sandal jepit. Ya, banyak yang pakai sandal jepit. Padahal kan bawaan dari Indonesia ya, pakai sandal jepit. Itu ketika tawaf, ketika tawaf itu di lantai 2, ya, terutama yang, karena ini kita bicara risti ya. Yang risti ini ada yang DM, ada yang hipertensi,
Kemudian ada yang kegemukan, ketika pakai sandal jepit jalan, itu kegesek-gesek, pas pulang ke hotel tuh seperti ini nih kakinya. Ya, ini yang kakinya ini waspada ini. Karena waktu berangkat, waktu di embarkasi tidak ada kondisi seperti ini. Tapi ingat, waktu di pesawat, ya, waktu di pesawat duduk 17 jam, aliran darah ke kaki rata-rata kan menjadi tidak lancar, ya, bengkak. Nah, kalau diforsir langsung jalan, itu bisa mudah mengalami seperti ini, apalagi kalau LDM dan hipertensi. Nah, kalau untuk yang sebelah ini nih pada kan biasanya ada yang dehidrasi, pasang infus. Nah, pemasangan infus itu jika kita tidak hati-hati dalam memasang infus, kemudian terjadi bengkak, dia bisa juga timbul selulitis. Ini saya langsung aplikatif saja ya. Jadi tolong perhatikan pada jamaah yang mengalami seperti ini resikonya bisa timbul sampai ulkus. Nah, sebelum sampai ulkus, yang sudah seperti ini harus segera ditangani. Apa pertolongan pertamanya? Nanti saya singgung di bawah. Tapi ini saya singgung dulu tentang faktor resikonya. Cedera, ya tadi, salah pakai alas kaki. Alas kakinya yang keras, itu cenderung dia bisa bergesek-gesek. Di sana itu ada sandal jepit putih yang lembut itu ya, karet. Itu usahakan kalau bisa pakai yang itu, pakai yang itu. Atau dari Indonesia, beli saja sandal yang mahal tidak apa-apa, tapi yang lembut. Karena dia akan membantu gesekannya minimal. Nah, gesekan yang minimal itu bisa mencegah timbulnya selulitis tadi. Ya, kemudian kondisi sistem kekebalan tubuh yang lemah. Kan ini ada juga ya beberapa kasus yang istiqtoah tetap berangkat, tapi mengalami kekebalan tubuh yang lemah. Ya, kondisi kulit juga begitu, terjadi lymphedema. Nah, ini lymphedema ini kasusnya ya tadi bisa pada kasus di vein trombosis, duduk lama di pesawat sampai sana bengkak. Nah, itu edukasi kita. Kan waktu sampai ke Mekah untuk umroh sunnah, kita ada beberapa jam menunggu di hotel. Edukasi untuk dielevasi kakinya, diangkat supaya bengkaknya berkurang. Sehingga kalau bengkak berkurang pada saat melakukan umroh sunnah, dia tidak akan tergesek-gesek dengan alas kaki. Ketika udim, kulit itu akan lebih rentan. Karena apa? Karena ada pembengkakan. Jadi kulitnya itu dia ada cairan di bawah kulit ya, di luar dari pembuluh darah, bawah kulit. Nah, itu mengakibatkan kulit itu menjadi rapuh. Nah, supaya tidak terlalu rapuh tadi, edukasi, motivasi pada saat sampai di hotel, kaki dielevasi. Misal sudah ada yang membawa salep trombofob dari rumah, suruh dioleskan. Ya, jadi kita yang singkat-singkat aja, yang simpel-simpel aja. Kemudian yang memiliki riwayat selulitis sudah pernah, ya, kelebihan berat badan. Nah, ini kan juga kita tidak bisa melarang kan jamaah untuk yang mengalami kelebihan berat badan untuk berangkat kan tidak mungkin kita larang. Tapi kita mitigasi. Kita bisa petakan mana yang kegemukan itu kita lihat. Waktu di pesawat kan ada visitor rutin tuh untuk yang badannya besar-besar itu tolong diperhatikan. Kakinya bagaimana? Karena kejadian betul pada saat sampai di Mekah ataupun waktu di Madinah, ya jadi waktu bertemu Armusna itu yang tadinya tidak apa-apa berangkat dari Indonesia, karena tergesek-gesek dan kondisi seperti itu, pertengahan pelaksanaan ibadah haji timbul ulkus. Bahkan kemarin kejadian ada yang sampai gangren. Ketika sudah sampai gangren, kemudian dilakukan tindakan debri demam di sana, mau pulang, Mekah sebelum pulang beliau ke Jeddah, dilakukan medikasi tiap hari, debri demam, ya tetap tidak tertolong ya kaki beliau dibungkus dengan plastik. Kita bungkus dengan plastik sampai 3 lapis, kemudian diberikan kopi agar tidak bau, karena gangren kan sebenarnya kontraindikasi naik pesawat. Tapi dengan dilakukan seperti itu, berangkat bisa pulang sampai Indonesia, masuk rumah sakit sampai meninggal. Padahal berangkat dalam kondisi sehat. Jadi intinya adalah kita mitigasi itu. 40 hari di sana, perhatikan itu. Yang risiko-risiko seperti ini ya, ada DM, ada hipertensi ya. Ya, para jamaah dengan faktor risiko DM dan hipertensi memiliki risiko lebih tinggi ya dipengaruhi oleh komplikasi dua komorbid tersebut ya. Kalau DM kan ada mikroangiopati, makroangiopati. Kita tidak usah bicara yang
terus serangan jantung atau apa dan lainnya. Mungkin kemarin sudah dibahas oleh dokter Tatak ya, bahwa komplikasi DF bisa kemana-mana ya. Tapi ini kita bicara yang lokal dulu ya, yang kakinya gimana, ya tangannya gimana. Karena di kloter saya sendiri kemarin ada berangkat tuh sehat. Berangkat sehat sampai di sana Opdim, kakinya Udim ya. Waktu di pesawat Udim. 1 minggu di Mekah itu sudah mulai timbul luka. Alhamdulillahnya ketahuannya lebih awal. Jadi langsung dilakukan medikasi rutin. Bagaimana medikasinya? Simpel saja. Kita tiap hari dengan NaCl. Apakah harus dengan salep dan lain? Tidak harus. Di NaCl saja. Nanti kalau memang ada luka terbuka ditutup dengan kasa steril. Ya, kalau ada yang bawa supratul bisa dengan supratul supaya tidak lengket ya lukanya. Ya, jadi wajib ya bagi jemaah dengan komorbid tersebut menjaga agar kondisinya stabil ya dengan pendampingan obat. Nah ini kalau salah milih alas kaki memang bisa timbul seperti itu bahkan sampai komplikasi yang gangren ya, karena bersemangat untuk ibadah lupa bahwa ada faktor risiko. Ya kita tidak menyalahkan jamaah, tapi kita sebagai petugas harus punya sense of crisis ya, kemungkinan risiko-risiko apa yang timbul. Nah, itu yang kita pakai untuk memitigasi. Kita mungkin tidak bisa mencegah beliaunya sampai parah, beliaunya sampai tidak mungkin. Kita nggak mungkin mengikuti sampai ke beliau jalan kemana sih, ke restoran mana, makan di mana, enggak. Kita nggak bisa sampai sejauh itu. Tapi selama kita di kloter, ada waktu kita edukasi, kita motivasi, kita visitasi, kita bisa evaluasi di situ. Bisa di grup, minta bantuan kepada Karu-Karob. Tolong regunya yang kakinya bengkak atau yang kakinya kemerahan segera lapor. Berikan edukasi yang tepat. Dan itu bisa kita manfaatkan grup ya, kita bisa manfaatkan di WA, kita bisa manfaatkan waktu kumpul bersama, waktu ada pengarahan oleh ketua kloter untuk persiapan armusna, itu kita ulang-ulang terus. Tolong yang kakinya bengkak, waktu tidur alas diangkat ke atas, dielevasi. Mungkin simpel, tapi itu bisa membantu. Ya, meminimalkan resiko timbulnya tadi sampai ulkus ya. Ya, jadi ya, memakai alas kaki yang lembut, hindari kondisi lembab terlalu lama ya. Pakai pelembab dan kaos kaki. Kemarin ada keluarga kami yang berangkat umroh nih cerita ya. Beliau ada faktor resiko itu. Ternyata betul sampai di sana lupa alas kakinya yang lembut, lecet. Setelah beli alas kaki yang lembut itu ya, murah kok 10 real atau berapa itu. Dia lebih nyaman ya, kemudian pakai kaos kaki dan beli pelembab di apotek. Alhamdulillah tidak sampai ulkus. Baru merah-merah seperti tadi, kemudian dioleskan pelembab itu pakai kaki, pakai alas yang lembut, ibadah umrohnya bisa jalan, pulang sehat. Ya, jadi itu singkatnya kalau untuk masalah selulitis DM ini kita juga tidak mungkin daki-daki ya, nggak perlu sampai wah ini harus begini, harus begini, harus begini. Nah, cukup dengan modifikasi gaya hidup tadi ya. Kemudian nah dalam masa pemulihan beberapa pengobatan dapat dilakukan di rumah, maksudnya di kloter ya. Misalnya menggerakkan anggota tubuh yang terinfeksi tadi yang masih bengkak itu ya agar tidak kaku, aliran darah kan prinsipnya agar lebih lancar. Konsumsi obat penurun nyeri ya apa kan di perbekas kita ada paracetamol, ada ibuprofen untuk mengurangi radang. Ya, meninggikan bagian tubuh ya, elevasi tadi. Jangan pakai stocking kompresi ya, karena ini bukan varises. Dia timbulnya karena udim tadi. Kalau udim tadi dikompresi, yang terjadi apa? Karena udim itu kan ada cairan di luar pembuluh darah ya di sela-sela jaringan lunak gitu. Ketika dilakukan kompresi, yang terjadi malah terjadi tekanan pada arteri. Ya, malah bisa timbul nekrosis. Beda dengan varises. Kalau varises itu karena ada gangguan dari katup vena, nah, dengan dilakukan kompresi, maka lumen dari vena akan tertekan, jadi alirannya bisa lebih lancar. Beda ya, jadi bedakan antara udim ya pada selulitis dengan pada varises. Mengkonsumsi air putih yang cukup, ya penting nih pada pasien dengan DM, pasien dengan hipertensi juga diatur ya. Kontrol faktor resiko tadi, DM, hipertensi. Pastikan berangkat dari Indonesia obat-obat rutinnya cukup. Ya, dan di sana misal nih ya kecolongan tidak cukup, pastikan programnya jalan ya, nanti ada telejamaah ya, tele petugas itu dimaksimalkan, dilihat ibu ini pasien ya jamaah ini obat rutinnya apa ya, penyakitnya apa. Nah itu nanti akan bisa sangat membantu ya.
Ini untuk selulitis simpel saja, tidak usah terlalu pusing ya. Saya punya pengalaman untuk yang masalah selulitis ini, yang tadi Bapak yang tadi saya cerita ya, bengkak itu awalnya sempat bandel ya. Beliau tidak mau dielevasi. Pada saat timbul luka, beliau baru mau dielevasi. Nah, dengan dielevasi, bengkaknya berkurang, lukanya cepat sembuh. Jadi nanti tolong itu disampaikan ya, pentingnya perilaku yang diperbaiki. Selanjutnya, kombusio, luka bakar. Ya, per definisi, luka bakar adalah bentuk kerusakan atau kehilangan jaringan yang disebabkan kontak dengan sumber panas. Apakah api, air panas, bahan kimia, listrik, dan radiasi. Ya, dia punya morbiditas dan mortalitas yang tinggi. Ya, sejak awalnya, dia harus diberikan penanganan yang tepat. Ya, kok lah jamaah haji itu bisa masak pakai kompor. Ini kan nanti maaf aja kan, untuk yang sekarang ini kan makan tidak 3 kali ya, yang hanya 2 kali. Jadi kemungkinan ada 1 kali masaknya. Nah, masak ini yang bisa jadi akan berhubungan dengan alat pemanas. Resiko terjadi luka bakar tentu lebih tinggi. Ya, ya penyebabnya paparan api, ya api yang terkena langsung flame-nya atau misalnya masak kena pancinya itu juga bisa mengakibatkan panas scald, air panas. Nah ini hotelnya ada yang pakai air panas soalnya. Jadi hati-hati kalau sampai salah muter itu bisa panas langsung. Nah, uap panas misalnya mau bikin kopi ya uapnya itu kena ya itu hati-hati. Gas panas juga di hotel kita nggak tahu ya sumber pemanasnya apa. Nah, aliran listrik kita kan beda ya colokannya di sini dan di sana. Mungkin dari sini jamaah yang belum terlalu paham, ngutak-atik jadi kesetrum. Nah, itu bisa juga. Zat kimia, ini ya hati-hati juga nih. Beli-beli barang di sana, nggak ketahuan apa ini jenis sabun baru, mungkin karena ini, ternyata terjadi gangguan ya karena zat kimia. Ya kalau radiasi mungkin nggak kena ya, tapi sunburn, sinar matahari. Jadi edukasi dari sekarang untuk jamaah nanti ya, kloter berapapun ya panjenengan ditugaskan, siapkan APD, payung, ya kemudian masker, ya kemudian pelembab, itu ya anti UV itu juga sangat-sangat membantu. Karena dalam perjalanannya nanti waktu ibadah tidak mungkin tidak terpapar cahaya matahari karena akan ada perjalanan ke tempat-tempat tertentu. Nah, ini penting ya untuk diketahui mengenai menghitung luas luka bakar. Tidak harus detil, tapi singkat saja perkiraan. Misalnya kepala itu depan 9 ya dengan tambah belakang jadi 18 ya. Dada ini 18. Ini kira-kira kemudian perineum itu 1. Jadi tujuannya apa? Nanti akan saya jelaskan di bawah. Pentingnya mengetahui luas luka bakar karena ada indikasi rawat inap, ada indikasi bisa dilakukan rawat di kloter. Ya, ini pembagian luka bakar berat atau mayor itu ada derajat. Oh iya, saya lupa untuk menyinggung ya. Kalau derajat 1 itu hanya kemerahan saja. Misalnya baru menyalakan air di hotel, ternyata panas. Sudah terasa langsung dilepas. Belum terlalu lama. Itu biasanya kemerahan. Nah, untuk yang derajat 1 seperti itu cukup bisa dengan diberikan salep apakah bioplasenton atau dengan dikompres air dingin saja pakai kain begitu ya. Kan air suaranya pucat dan mengeras. Nah, ini yang harus hati-hati. Ya, ini menurut pembagian luka bakar ya. Ada luka bakar berat, ada ini. Ya, ini kalau seperti ini harus dirawat. Ya. Kemudian pasiennya kan tinggi. Ya, ada hipertensi. Orang dengan terkena bakar akan nyeri. Orang dengan hipertensi nyeri itu bisa menaikkan tensi. Hati-hati. Kasih penghilang nyeri dulu. Pertolongan pertamanya tadi ya, misalnya habis terkena panas, langsung siram air dingin. Air dingin saja, siram dulu aja. Ya, siram dulu. Nanti dari situ beri penghilang nyeri itu. Ya, habis itu di asesmen. Ya, berapa luas lukanya. Ya,
Nah, kalau yang sedang atau moderate ini luasnya ya sekiranya begini. Tadi kan sudah dihitung ya berapa persennya ya. Saya tidak akan mendetilkan. Luka bakar ringan seperti ini ya. Ini kita bicara orang dewasa karena nanti jamaah tidak ada yang anak-anak ya. Ya, luka bakar sedang dan ringan. Nah, kalau indikasi rawat inap menurut American Burn Association 5% saja luka bakar derajat 3 itu sudah harus rawat inap. Karena apa? Derajat 3 itu dia punya resiko terjadi deproteinisasi itu berlanjut dan itu bisa sistemik akibatnya. Begitu pula luka bakar derajat 2 yang luasnya 10% lebih. Ya. Kemudian luka bakar derajat 2 atau 3 yang melibatkan area kritis. Wajah, tangan, genitalia, perineum. Mohon maaf nih misalnya nih, ada mbah-mbah sepuh, mbah-mbah ya pasti sepuh ya, mau mencoba mandi pakai air hangat di bak gitu, dipakai ember kan. Di sana bisa beli ember. Ini kejadian betul soalnya. Saya beberapa kali pernah dapat seperti itu. Minta tolong temennya nyalakan air hangat, temennya lupa. Yang dimasukin hanya air panas. Langsung duduk di situ. Ini Mas, apa yang terjadi? Di Nah itu sudah itu kirim saja rawat inap. Kenapa? Karena di situ area yang tidak mungkin 100% bersih. Ya. Dan kita enggak peduli berapa ini ya. Tadi grade-nya 2 atau 3 berapa persentasenya kita nggak peduli. Di area tersebut kirim saja rujuk ya. Karena bukan hanya masalah tadi kosmetik saja bukan, tapi juga masalah gangguan fungsi. Pada beberapa kasus luka bakar di area perineum, dekat anus, dekat genitalia, itu harus bahkan dilakukan pembuatan saluran pembuangan di perut. Kami beberapa kali melakukan itu. Kenapa? Karena dibersihkan kena BAB, dibersihkan kena pipis, ya tidak akan bisa sembuh-sembuh, bahkan berlanjut, apalagi yang DM, apalagi yang hipertensi. Ya. Jadi kirim saja ke rumah sakit. Ya. Luka bakar melingkar di leher, di dada, di ekstremitas itu di tangan. Itu karena bisa berisiko timbul kompartemen. Ya. Luka bakar yang akibat bahan kimia, ya, listrik, petir ya. Ya kita tidak tahu ya, bisa jadi mohon maaf nih, jalan-jalan ke apa namanya Jabal Rahmah, mendung, kena petir. Nah ini kan bahaya sekali kan. Atau juga tadi kena listrik di Armusna, itu kan colokan-colokannya di tiang-tiangnya itu. Nah itu bisa timbul setrum, hati-hati ya. Jadi harus saya mohon izin 5 menit ya, ada telepon dari UGD. Izin ya, Dr. Amiruddin, sebentar ya. Monggo dok, monggo. Silakan dok. Podcast dulu, Dok Amir. Podcast? Oh, oke. Podcast. Oh ya, podcast opo arepan? Baik, teman-teman sembari menunggu, mungkin kita lanjutkan yang tadi video yang bikin melo. Oh, tapi ini share screen-nya apa Dokter Arif ya ini ya? Kita nggak bisa. Dok Amir. Atau mungkin teman-teman ada yang mau nanya di tengah-tengah nanti biar ya, boleh. Atau gimana? Mama masih enggak ya? Bunda masih enggak? Kalau Bunda masih biar ngendikan sedikit kali. Bunda Anis? Masih ada itu? Langsung dituding loh karena Mbak Yei loh. Kalau host bisa share screen, mau yang video tadi enggak? Bunda Anis, kersa ngendikan Bunda. Iya. Apa? Mari Bun, sedikit. Ya, nunggu Dokter Arif baru ngurusin pasien IGD. Saya suruh ngomong apa ini? Apa aja Bun? Sharing pengalaman dulu Bunda waktu jadi PPIH yang tim promotif preventif itu kan ini tadi banyak yang misalnya kayak kombusio, luka bakar, jadi itu sulit tidak untuk mengedukasi jamaah di sana. Misalnya lupa jamaahnya bawa alas kaki dan sebagainya, gitu-gitu dulu merasa kesulitan badan untuk edukasi terhadap
jamaah di TPP. Mungkin begitu Bunda. Kalau kesulitan kayaknya enggak ya, tergantung dari cara kita aja ya. Cara kita untuk mengedukasi mereka. Kalau saya lebih ini ya, saya dan tim lebih bukan sifatnya edukasi ya, tapi lebih pendekatannya sangat dekat sama jamaah. Jadi kami tidak terkesan mengedukasi, tapi kami pendekatannya itu kayak family gitu. Jadi jamaah itu tidak merasa kalau kami itu petugas terus kami gurui gitu, nggak merasa. Tapi dengan contoh yang kami pakai, kami sampaikan edukasinya mulai dari ujung kepala sampai kaki ya, dengan fungsi masing-masing ya, dari mulai penutup kepala, kemudian kacamata fungsinya untuk apa, terus bawa botol minum ya untuk semprot-semprot sama untuk minum, kemudian pakai sarung tangan, pakai masker itu. Jadi kami lebih edukasinya lebih dengan mencontohkan diri kami sendiri ya, dari kami memakai perlengkapan lengkap, kemudian kami sampaikan satu persatu fungsi dari apa yang kami pakai gitu. Jadi biasanya kami minta ke jamaah untuk maju perkenalan, kemudian kami pilih yang lengkap yang hampir sama dengan kami petugas, biasanya seperti itu. Jadi yang paling utama itu kan kalau kemarin terakhir saya 2019 ya, itu kan memang belum pandemi tapi juga sudah diminta pakai masker, terlebih dengan sendal ya. Kalau untuk alas kaki karena kebanyakan jamaah itu banyak yang pakai sendal jepit ya, kita sarankan untuk kemarin tidak sendalnya tidak jepit, tapi sendal slop ya. Karena sendal jepit itu ketika menjepit dalam keadaan panas itu akan lecet. Tapi sendal slop yang bagian depan mata kakinya itu bisa masuk, kemudian belakangnya ada sandatannya, itu akan lebih nyaman. Jalannya juga lebih nyaman. Terus ini ibu jari kaki ini kan tidak menjepit ini apa sandatannya kalau sandal jepit. Jadi kami sarankan untuk memakai sandal yang seperti itu. Itu untuk sandalnya ya. Kemudian kalau tadi terkait untuk luka bakar tentunya ya masker itu menjadi salah satu metode kami untuk menjelaskan agar muka tidak kena sinar matahari langsung dengan pemakaian kacamata hitam ya. Kacamata hitam itu kan selain untuk keren ya, Mas Amir ya, selain untuk keren-kerenan kan fungsi utamanya kan melindungi mata kita dari sengatan matahari itu. Jadi kita jelaskan dari atas. Mungkin itu nanti TKH juga bisa menyampaikan seperti itu, fungsi dari kepala dulu ya, penutup kepala, topi, mulai dari kacamatanya, fungsinya untuk apa, kemudian masker, terus ada slayer ya, slayer untuk melindungi leher kita ya, itu terus kemudian sarung tangan ya, kalau mungkin kalau jemaahnya deket ya tidak begitu perlu sarung tangan, sampai mungkin payung ya, kita sarankan kan payung. Kalau waktu zaman saya itu kita bagikan payung juga. Jadi nggak tahu kalau tahun ini saya kurang tahu ya, apakah ada dibagikan payung atau tidak. Mas Arif sudah masuk? Pun lagi wah bagus sekali ya matur nuwun. Kalau Mas Arif udah masuk, saya besok aja ini ngisi kekosongan Mas Arif. Loh ini kesempatan loh dari Bu Anis, Masya Allah. Besok ada sesi spesial dengan Bu Anis. Makanya saya tadi alhamdulillah pengalamannya sudah menunggu ini tadi ada mendadak. Ini saya udah mau live kok ditodong sama Mbak Yeti. Mbak Ye. Iya. Udah kalau Mas Arif sudah masuk, silahkan. Saya mungkin lebih detailnya besok aja, jadi lengkap semua gitu, nggak sepotong-sepotong. Iya. Ini kan Matur saya suasana, ini aja apa pengisi kekosongan aja nggih.
Oke, matur nuwun Bunda. Oke, matur Monggo suwun. dilanjut Mas Haris. Iya. Mohon izin. Sedikit, iya. Kekosongan Pilihan izin, sedikit Mas. teman-teman besok dengan Bu Anis Ya. akan Siap. ada pengumuman lebih lanjut. Nah, tanggalnya masih kita simpan dulu biar Siap. jadi kejutan nanti buat teman-teman. Nanti Bunda Anis akan sharing pengalamannya jungkir balik di perhajian begitu. Masya Allah, Jadi luar pelayan. biasa. Monggo Beruntung sekali. Dr. Ya, Arif dilanjutkan. matur Matur suwun, nuwun izin Mas sampun. J. Monggo Bu Ani sehat selalu. Matur nuwun J, Bunda matur Anis. nuwun. Terima kasih Bun, love you. Oke, matur nuwun sampun menggo ngapunten ndadak ada konsulan. Nggih. Saya lanjutkan tadi sampai ini ya. Nggih. Jadi untuk area-area kritis tadi itu enggak perlu lagi kita hitung berapa persennya. Sudah langsung kirim saja ya. Kemudian tadi sudah disinggung ya, pentingnya pakai masker ya selain kita melindungi diri dari airborne disease ya walaupun Covid sudah tertangani dengan baik, tapi airborne disease itu kan nggak hanya Covid. Ya, kita nggak tahu kan orang yang di sana dari sana apakah ada yang TBC atau tidak kita nggak tahu. Dengan begitu banyaknya orang, begitu debu dan lain-lain kita juga harus hati-hati ya. Jadi tetap sebaiknya dijaga ya. Mungkin di waktu-waktu yang tidak perlu pakai masker kalau untuk ibadah ya itu dilepas. Tapi untuk di luar itu karena kan keseharian itu tidak hanya waktu ibadah, ke pasar, ke yang lain-lain barangkali yaitu pakai saja karena kita tidak tahu ketemu dengan siapa ya. Trauma inhalasi ini harus diperhatikan. Kalau ada trauma inhalasi artinya ada yang masuk ke aliran saluran nafas, apa ciri-cirinya? Sesak napas, suara berubah, kemudian maaf ada bulu hidung terbakar. Ya, bisa juga luka bakar ini gara-gara tadi salah minum. Wong pesennya es kopi, ternyata dikasihnya kopi panas, tidak dicek langsung diminum. Itu ya luka bakar di mulut, di tenggorokan, itu juga harus disegerakan untuk rumah sakit. Kenapa? Karena saluran pencernaan itu juga bahaya kalau kita biarkan. Pertolongan pertama, ya jelas jauhkan penderita dari sumber luka bakar. Ya kalau ada pakaian yang kena juga lepaskan, padamkan ya. Hilangkan zat kimia penyebab luka bakar. Siram dengan air sebanyak-banyaknya bila terkena zat kimia. Tidak hanya zat kimia, kena air panas, ya kena apapun yang panas, kasih air sebanyak mungkin. Ya, matikan listrik, buang sumber listrik dengan menggunakan objek yang kering ya. Jangan kita kena juga nanti ya. Kaji airway breathing sirkulasi. Ya, perhatikan jalan nafasnya bagaimana. Pastikan pernafasannya adekuat. Ya, kaji sirkulasi, apa? Tensi nadinya. Ya. Bisa jadi tadi sudah ada komorbid sakit jantung ya. Ketika terkena listrik, terkena panas, nyeri yang tinggi itu bisa mengakibatkan serangan jantung. Hati-hati itu ya, termasuk panas ya. Ini pengalaman pribadi kami di Kloter 31, itu pasien tidak ada komorbid apa-apa, tapi beliau itu aktif sekali untuk beribadah. Jadi paparan panasnya itu tinggi sekali, kurang minum. Jadi memang kombinasi antara heat stroke, dehidrasi, dan kelelahan. Akibatnya apa? Ya serangan jantung. Waktu di Jamarot itu, padahal orangnya seger, nggak ada apa-apa di telejamah itu Z00 ya. Jadi benar-benar tidak ada penyakit apa-apa. Beliau itu ketua regu, sering memimpin rombongan. Pada saat kejadian itu pun beliau di ujung depan. Hanya ada kabar ke belakang, ini ada yang mau pingsan. Bilangnya mau pingsan. Waktu dikejar ke sana, beliaunya itu masih kelihatan berdiri gitu. Malah mau mengejar yang pulang ya. Terus ya kita larang dulu karena yang info dari depan tadi kan mau pingsan ya. Jadi kelihatan lemas gitu. Pada saat mau kami tensi, tiba-tiba henti jantung. Ya sudah pasang infus kanan kiri itu di area Jamarot kan. Langsung dialirkan. Ya, yang tadinya tidak teraba nadinya kita RJP di situ. Alhamdulillah ROSC langsung tidak ada ambulan kan. Mobil polisi saja kita stop tidak mau. Untung ada kursi roda. Lari kita dorong pakai kursi roda ke KKHI di Mina. Ternyata betul serangan jantung. Jadi kombinasi kelelahan, kombinasi heat stroke, kombinasi dehidrasi, ujung-ujungnya ya serangan jantung. Ya,
Jadi bukan hanya masalah luka bakar saja, apalagi yang sudah terdeteksi dari awal punya komorbid penyakit jantung. Kesetrum bisa meninggal, kesetrum bisa berhenti jantung. Kena air panas nyerinya hebat, bisa serangan jantung. Ya, jadi hati-hati. Kita harus bisa memitigasi, memetakan masalahnya apa saja, kemudian kemungkinan yang bisa terjadi yang terburuk apa. Ya, kaji trauma yang lain. Karena apa? Pada saat contoh ya, kesetrum, terlempar, jatuh, kebentur, ya trauma kepala. Ya. Kemudian jatuh kena gelas, sobek, ada trauma robekan. Ya, jadi kita harus bisa melihat itu secara utuh. Pertahankan panas tubuh. Artinya apa? Ya, suhu tubuhnya maksudnya. Jadi kalau ada kombusio luka bakar, itu kan integritas kulitnya terganggu, sehingga terjadi evaporasi yang lebih. Itu kadang mengalami hipotermia. Jadi harus perhatikan itu ya. Sudah kita kompres, kita tutup, perhatikan itu. Dan itu bisa kita maintain, kita rawat dengan pemberian cairan yang tepat. Perhatikan kebutuhan ya, pemberian cairan intravena, transportasi segera kirim ke rumah sakit. Ini resusitasi cairan, ada beberapa cara ya, yang umum ini ada cara Evans dan cara Baxter. Hanya saja nanti kalau dikloter mungkin tidak akan bisa sedetil ini. Jadi panjenengan kalau ada yang kombusio luka bakar setelah di asesmen ABCDE-nya stabil, kemudian tadi ya dilihat apakah ada indikasi rawat atau kemudian dicek ini ya luka bakar derajatnya berapa, luka bakarnya berat, sedang atau ringan. Setelah triase sendiri, oh masuknya ringan, ya sudah, ya enggak usah panik. Maksudnya nggak usah terlalu heboh, wah ya dirujuk dan lain-lain. Tapi kalau masuk ke dalam kriteria indikasi rawat inap, kemudian indikasi ini ya luka bakar berat atau sedang, segera komunikasi dengan sektor, minta ambulan untuk dirujuk. Ya koordinasi kan bertiga kan, ada dokter, ada 2 perawat. Dikoordinasi dengan ketua kloter, ketua regu, ketua rombongan ya. Transportasi segera kirim ke rumah sakit. Ini sejarah ini seperti ini. Panjenengan bisa screenshot, panjenengan bisa lihat, bisa cari sendiri nanti di Google ya, kan ada pakai HP. Tapi nanti kemungkinan panjenengan tidak akan bisa efektif ya melakukan ini. Yang penting resusitasi aja dulu. Kasih 500 cc, persiapkan rujuk. Kalau sampai panjenengan sudah memakai rumus ini, berarti sebenarnya pasien tersebut, jemaah panjenengan sudah harus rujuk sebenarnya. Jadi kita prinsip dasarnya tetap pasang infus, kasih analgetik, ya, jenengan nggak usah mikir, wah kasih antibiotik dulu, nggak usah. Prinsipnya kalau sudah masuk dalam kriteria rujuk, persiapkan untuk rujuk, ya. Kita tidak perlu balance cairan, kita tidak perlu lakukan. Ini kan saya contoh seperti ini, cara Baxter. Ini kan kalau kita di rumah sakit ya, jumlah cairan kasih 8 jam pertama. Misalnya luka 40%, ya 40 kali berat badan kali 4 mili. Misalnya berat badannya 50, yang 40 kali 50 kan berapa itu 40 kali 50 ya berapa liter? 8 liter ya. Jadi artinya berapa liter itu masuk itu dalam 8 jam kan tidak mungkin. Kita tidak mungkin 8 jam di kloter itu tidak. Kalau sudah kriterianya masuk cara Baxter itu Pak jamaah harus dirujuk. Minimal ke sektor. Sektor nanti akan kirim ke KKH. Oke. Tapi enggak ada masalah, enggak ada salahnya panjenengan hafalkan rumus ini. Nah, ini untuk luka bakar. Nah, kita lanjut ke cedera kepala. Untuk cedera kepala ini kasusnya banyak. Kasusnya banyak. Beberapa kemarin waktu di Jarwal beberapa konsul karena memang apalagi ini jamaah panjenengan nanti jamaah-jamaah yang sudah sepuh itu harus lebih waspada lagi. Kalau kemarin kan muda-muda ya di bawah 65 tahun. Kalau nanti itu yang sepuh ini waspadanya kenapa? Kadang kegawatannya itu timbulnya telat. Ya, mbah-mbah itu kan mohon maaf anatomi otaknya itu kan sudah mengkerut. Apa yang terjadi? Pembuluh darah di intrakranialnya itu juga rapuh. Nah, kebentur sedikit saja yang terjadi otak yang ada di dalam yang sudah atrofi itu bisa goyang. Dengan pembuluh darah yang rapuh, vena itu mudah robek. Jangan kaget, misal 3 hari kemudian kok penurunan kesadaran, 3 hari kemudian kok
pingsan atau kok nyeri kepalanya menetap. Jadi sudah misalnya nih, Pak dokter, Bu dokter, Mbak perawat ini kok tadi jatuh kepleset di kamar mandi, terbentur kepalanya. Tidak pingsan sih, tapi ini kok nyeri kepala. Kasih obat. Besoknya lapor lagi, kok masih nyeri kepala. Nah, kalau yang seperti itu, nyeri kepala menetap setelah diberikan penghilang nyeri, ya, nyeri kepala menetap walaupun sudah dikasih analgetik, dia harus pikirkan kemungkinan lain. Ada apa di intrakranialnya? Bisa udim, ya, bisa pendarahan, dan pendarahannya yang terjadi itu dia tidak langsung membuat tekanan intrakranial meningkat. Karena apa? Karena maaf, sudah mengalami atrofi. Ya, ini kan secara anatomi seperti ini ya. Ya, jadi Allah itu menciptakan organ-organ vital itu selalu terlindungi. Ini otak di dalam tengkorak, ya, ada cairan cerebrospinal. Nah, ini ya konsep tekanan intrakranial ini yang harus panjenengan kuasai. Normalnya otak itu ya tekanannya seperti ini. Isinya kan di kepala itu ada 80% otak, 10% darah, 10% cairan cerebrospinal. Nah, ketika terjadi ketidakseimbangan, apakah karena udim, apakah karena pendarahan, apakah karena sebab lain ya, misalnya karena penumpukan LCS, itu bisa timbul gejala-gejala ini. Ya, nyeri kepala hebat, muntah proyektil. Jadi kalau titik jatuh, terus kemudian beberapa jam kemudian kok muntah-muntah terus, nah udah rujuk, penurunan kesadaran. Sebenarnya ada tambahan satu lagi kejang. Nah, kalau itu ada, udah itu rujuk. Tidak ada tempatnya dirawat di kloter, ya. Perkara sampai di sana di rumah sakit, di CT scan tidak ada pendarahan, ya kalau sampai ada timbul nyeri kepala hebat, muntah proyektil ya kemungkinan udim, gitu ya. Nanti kalau tugas panjenengan ketika sudah distabilkan di fase selanjutan tadi kembali ke kloter, ya harus diawasi. Karena di kita kan tidak ada oksigen ya, karena trauma kepala itu wajib dapat oksigen, karena organ tubuh kita yang paling butuh oksigen itu adalah otak. Nah ini yang panjenengan harus tahu nih, umurnya, mekanisme traumanya, GCS-nya, vital sign. Nah ini kalau di Indonesia nih mabuk apa enggak ya, karena kan untuk menyingkirkan penurunan kesadarannya, tapi kan ini ibadah ya enggak mungkin lah kita ada orang yang mabuk di sana. Trauma penyerta, ya, tadi terbentur, ya, kemudian pingsan, jatuhin gelas, ya, jatuhin kan di hotel itu ada juga yang ada kacanya ya, kemudian jatuhin sekat kaca, pecah. Nah itu hati-hati ada trauma penyerta yang lain. Nah, GCS panjang harus bisa ngitung, ya. GCS itu kan tidak mungkin 0 ya. Kalau dia paling kecil itu 3. Ya kalau GCS yang masih 14-15 ya itu ringan. 9-13 itu sedang. 3-8 itu berat. Nah, ini harus dihafalkan kemampuan dasar untuk menghitung GCS pada pasien dengan trauma kepala. Penting ya, agar apa? Agar kita bisa asesmen. Jangan sampai kita nggak tahu. Dia teriak-teriak tuh. Artinya bersih ya, airway-nya bersih kan. Tapi waktu disuruh ketemu kita dia harus dipanggil dulu baru buka mata. Berarti kan dia perintah verbal. Jadi bukan 4. Kalau 4 itu spontan, ya. Motorik pun begitu. Misalnya, Bu, angkat tangan. Enggak mau. Baru waktu kita maaf ya dirangsang cubit baru mau. Nah, itu kan berarti 5 nilainya. Ini kan tools atau alat sederhana untuk menilai kesadaran. Kita harus bisa menguasai. Ya, sebenarnya tidak hanya untuk trauma kepala, untuk kasus penurunan kesadarannya juga begitu. Ya. Nah ini penting juga nih cek refleks cahaya. Ya, kalau sampai anisokor seperti ini berarti ada sesuatu di intrakranial. Udah itu bukan porsi kita di kloter. Itu rujuk. Ya. Ini juga penting. Tanda-tanda fraktur basis kranii. Mbah Putri naik kursi roda nggak jalan. Pas mau bangun kejelungup, wajahnya terbentur ke lantai. Kok tiba-tiba merah hitam di sekeliling mata, kayak mata panda gitu, merah, hitam. Ini namanya raccoon eyes. Tanda-tanda fraktur basis kranii. Ya, ada kebocoran, ada tiba-tiba keluar mimisan, tapi mimisannya itu deres dan ada jernihnya. Jangan lupa cek pakai tisu atau kertas tipis gitu. Kalau ada gambaran seperti kalau dia mimisan saja kan merah saja. Tapi kalau ada seperti ini namanya halosign. Berarti ada cairan cerebrospinal yang keluar.
ada di sini juga, misalnya jatuh geblak gitu, kok habis itu ada kemerahan di belakang telinga atau keluar cairan dari telinga. Udah ini ada fraktur basis kranii. Ini bukan porsinya di kloter, ya. Kirim rujuk. Kenapa? Karena harus dapat antibiotik. Ada kebocoran di dasar tengkorak, ya. Kalau maaf ya, di sana debu-debu masuk dan lain segala macam, jangan kaget seminggu kemudian meningitis. Ya, ini harus ditangani dapat antibiotik. Ya, kemarin ada beberapa yang kepleset gitu. Ya alhamdulillah kan masih muda. Kalau masih muda kan tulangnya nggak rapuh kan. Tapi kalau yang sudah sepuh, apa yang terjadi? Mudah timbul seperti itu. Ya ini tindakan kita ya primary survey, RW, breathing, sirkulasi, disability, exposure, ABCD. Ya jadi itu harus kita kuasai kemampuan dasar itu. Dan yakin insya Allah panjenengan ini kan sudah dipilih, sudah punya dasar PTCLS, sudah punya ATLS, ya. Yakin saja, bismillah, insya Allah panjenengan bisa melaksanakan tugas dengan baik. Ya. Kita kembalikan ke Allah, berdoa agar dibantu ya. Ya tadi kalau kondisi-kondisi ini ada sesuatu, misalnya kok ngorok, kemudian napasnya ada gangguan, sirkulasinya terganggu, ya sudah rujuk ke darurat. Ya. Kalau ternyata hati-hati ya, misalnya ada jatuh, terus pingsan, terus sadar. Oh, ini udah sadar kok, tapi ada pingsan. Awasi ketat. Jaga teman satu kamar. Nanti kalau nyeri kepalanya bertambah atau ada muntah-muntah, segera lapor. Rujuk. Karena bisa jadi ada kondisi namanya lucid interval. 1 jam kemudian laporan, ya ini kok pingsan lagi. Nah, itu namanya lucid interval. Tanda-tanda pendarahan. Ya, ada pendarahan. Ya, terjadi EDH, misalnya epidural hematom. Kita kan nggak perlu periksa sampai CT scan dan lain-lain, itu urusan rumah sakit. Tapi tugas kita adalah mendeteksi sejak dini. Adakah kegawatan yang timbul akibat trauma tersebut? Ya, ini untuk cedera kepala. Saya lanjutkan untuk trauma tulang dan otot ya. Jadi sederhananya begini. Ini sering nih, malah kemarin banyak kasusnya. Yang kesleo, yang patah tulang, yang malah ada, alhamdulillahnya sih hanya soft tissue ya. Itu loh tugas transportasi kelindes bis itu. Alhamdulillahnya pakai sepatu yang sepatu safety boots itu. Jadi keras sekali di bagian haknya sama ada pelindungnya. Nah itu kalau enggak remuk itu. Nggak tahu kenapa kok bisa sampai kelindes. Padahal sedang mengarahkan bis itu untuk agar jamaah bisa masuk, drivernya yang di bis itu kurang hati-hati, malah nabrak itunya. Ya, kalau terjadi trauma seperti itu, tindakannya imobilisasi. Ya, pastikan terfiksasi 2 sendi, jika terdapat luka segera balut tekan. Nah, lukanya macam-macam. Ya, abrasi, bisa laserasi, luka terbuka, abrasi dan laserasi, bisa avulsi, ya, bisa seperti itu. Apapun lukanya, yang penting jangan panik. Panjenengan penting untuk APD ya. Kan ada dapat dari Perbagas itu handscoon, siapkan di tas panjenengan. Jadi kalau ada luka atau apapun tetap harus panjenengan handscoon ya. Safety first, panjenengan sebagai penolong harus aman dulu. Jadi jangan sampai langsung pegang tangan gitu. Kita kan tidak tahu yang jamaah ini bawa penyakit apa, atau malah kita juga yang menyampaikan. Jadi intinya pakai pengaman ya, jangan sampai kita. Nah ini kayak seperti ini kan bisa jadi dekat kena arteri, pendarahan. Ini juga bisa fatal. Ya, bisa fatal kalau yang cedera juga arterinya. Nah, tindakan sederhananya apa? Direct pressure. Kain tekan ya. Nggak harus kasar. Kita kalau nggak bawa kasar ya apa kain yang ada di situ tekan ya. Angkat ditekan ya. Jadi elevasi biar tidak pendarahan terus-menerus. Karena apa? Pada yang sepuh, yang sudah tua ya, itu ya kalau pendarahan, misalnya yang muda-muda kehilangan 200 cc masih nggak apa-apa ya. Kalau untuk yang sudah sepuh ya, yang udah usia di atas 65 tahun, hilang 100 cc saja sudah ngedrop. Dan efeknya kemana? Jantung, otak. Jadi hati-hati. Jadi kita harus
sehemat mungkin ya, jangan sampai banyak darah hilang ya. Segera dilakukan pressure. Fraktur, ya, patah. Gimana nih? Ada yang open fraktur, ada yang close fraktur. Prinsipnya mau open mau close, tindakannya imobilisasi. Ya bisa pakai, kan kita nggak bawa kayu, nggak bawa apa aja yang keras di situ kita bisa pakai, besi atau apa. Ya, langsung difiksasi. Pemeriksaan fisiknya ya look, feel, movement. Oh, ini patah apa enggak? Kita lihat ya, kita rasakan, kita lihat gerakannya seperti apa. Ya, ada perubahan bentuk enggak? Yang tadinya tangan ini lurus, kok tiba-tiba bengkok. Nah, ya, nyeri spontan, ya, pada palpasi ada krepitasi, ada pembengkakan. Kalau nyeri pembengkakan itu bukan tanda pasti fraktur ya, tapi kalau perubahan bentuk, ya deformitas atau krepitasi atau adanya sendi baru istilahnya ya, jadi gerakan yang tidak semestinya di antara tulang itu tanda pasti fraktur. Nah, kalau ragu-ragu, anggap aja patah tulang, tetap imobilisasi. Nanti baru kita rujuk. Alasan pembidean, mencegah pergerakan, mengurangi nyeri, mengurangi kerusakan jaringan lunak. Karena kalau nyeri, ingat ya, yang kita bawa, yang panjenengan bawa, risiko tinggi. Ada sakit jantung barangkali, ada hipertensi. Nyeri itu akan meningkatkan tensi. Jadi ketika tensinya naik, bisa serangan jantung, bisa stroke juga. Mencegah fraktur tertutup menjadi fraktur terbuka. Yang tadinya seperti ini, ya, kalau nggak dimobilisasi, goyang-goyang, dia terbuka jadinya. Ya, jadi pokoknya kalau kita ragu patah atau tidak, pasang imobilisasi. Ya, untuk mengurangi kehilangan darah dan shock juga. Prinsip pembidian itu cek PMS. Apa itu PMS? Pulsasi, motorik, sensorik. Ya, Pak, ditekan bawahnya ya. Ini kan patah di sini nih. Bawahnya, oh ada arteri dorsalis pedisnya. Berarti tidak terjadi cedera arteri. Ya, motoriknya, Pak, kakinya digerakin, jari-jarinya, oh masih gerak. Oke, berarti sarafnya tidak putus. Ini terasa enggak dicubit atau digesek-gesek di sini, oh masih terasa. Berarti nervesnya tidak putus. Tutup luka dahulu, utamakan. Ya jangan sampai pendarahan terus-menerus. Pastikan bida lewat 2 sendi, ya. Kalau ada dislokasi, kalau dislokasi itu kan sendi, berarti di antara 2 tulang bidanya. Ya, bida direkomendasikan 3 sisi, tapi kan kita tahu segala keterbatasan di sana, ya 1 sisi pun enggak apa-apa. Yang penting dia tidak bergerak dulu. Ya. Nah, pembidian harus selalu cek tadi, pulsasi, motorik, sensorik. Kenapa bisa terjadi kompartemen sindrom? Nih, ya, bengkak sekali, nyeri, kesemutan, tidak terapung pulsasi, ya kematian jaringan, bisa sampai harus diamputasi. Nah, ini videonya seperti ini. Jari itu sering ya, karena jatuh, ya, kemudian apa namanya itu nebak itu, ya, kemudian buka pintu nggak sengaja kejepit, video ini seperti ini. Ya. Kalau mbah-mbah sepuh itu sering patah di paha, kepleset jatuh. Ya, kita pasang. Misal tidak ada bidai, nggak ada tulang, ya sudah tidurkan saja, imobilisasi. Mbah, istirahat dulu ya. Aduh sakit sekali, kasih obat penghilang nyeri. Ya, intinya itu dulu. Jangan sampai nyeri tidak diberi pertolongan, akibatnya apa? Jantungnya kena, tensinya naik, bisa stroke. Jadi penyakit yang lain-lain ke bawah. Nah, untuk kasus yang kesleo, kita ingat prinsip RISE, pada sprint dan strain. Ini ya sering sekali, rebutan lift, rebutan tangga, kepleset, terus kejelitet gitu loh. Kan nyeri sekali itu. Ya, istirahatkan, rest, kompres dingin, ya, pakai es batu. Kompres itu pakai elastik perban, ya bisa, atau pakai kasa, pakai apapun yang bisa buat neken, terus elevasi. Ya, ini akan membantu dia tidak berlanjut cederanya. Ya, jadi bisa mengurangi risiko keparahan cedera. Nah, ini untuk trauma ini sudah selesai. Saya bisa buka satu lagi ya, untuk share satu lagi.
Ini untuk menutup yang stop share ya. Maaf. Izin untuk yang gawat darurat abdomen saya ambil dari materi kuliah, tapi saya nanti loncat-loncat saja, tidak semua slide. Karena kemarin tuh kasus gawat darurat abdomen itu banyak yang perforasi holoviscus, gaster, kemungkinan maaf, yeyunum, terus kemudian usus buntu juga ada, hernia juga ada, kasusnya banyak ternyata untuk yang abdomen ini. Dan nanti kemungkinan karena yang studi banyak ya 65 tahun ke atas banyak, itu bisa jadi akan banyak itu nanti. Saya singkat-singkat aja ini. Gawat darurat abdomen. Ya, gawat darurat abdomen itu kenapa disebut gawat darurat ya karena dia cepat. Ya, kita harus bisa diagnosis secara cepat tepat ya. Intinya itu begitu. Nyerinya juga cepat. Ya, jadi kalau kita telat ya meninggal. Ya. Bisa karena trauma, bisa karena gangguan pasase isi usus, bisa karena infeksi, bisa karena pendarahan. Ya, kalau trauma itu bisa tumpul tajam peluru, kepleset, jatuh, terbentur perutnya, bisa ya, bisa tajam ya kena tusuk dan lain-lain. Ya, multiple injuries bisa. Ya, ini kalau kita menangani kondisi cedera, trauma misalnya, kepleset, jatuh atau apapun, tetap ya ABCD itu. Tapi kita ada 6 of B itu, kita lihat dulu breath-nya nafasnya bagaimana, pendarahannya bagaimana, kondisi otaknya bagaimana, baru bawah. Jadi sebenarnya pencernaan itu nomor 4 ya. Tetap usahakan dilihat dulu yang lain-lainnya. Ya, bagaimana pernapasannya, ya aman tidak. Ya, kalau trauma ada organ solid, ada organ berongga. Yang kemarin itu ada pekak hepar menghilang, kemudian perkusinya itu hipertimpani ya. Jadi hipertimpani itu ada udara bebas, kemudian pekak hepar menghilang, berarti ada udara bebas. Dan betul ternyata ada perforasi yeyunum. Ya, organ berongga bisa lambung. Mbah-mbah itu kan misalnya ada riwayat minum kortikosteroid rutin di Indonesia, ternyata sampai di sana makanannya pedes-pedes terus, bisa luka lambungnya bocor, bisa perforasi lambung. Ya, kalau organ solid ya hepar, limpa, ya pankreas, terjadi internal bleeding. Tetap pertolongan pertama kita ABCDE, RW, breathing, sirkulasi bagaimana. Biasanya nanti sirkulasinya terganggu. Tapi jangan lupa ketika ada trauma, ada kondisi abdomen yang distensi, breathing-nya juga terganggu. SpO2-nya bisa turun. Ya, pertolongan pertamanya kalau pada kasus perforasi holoviscus, ketika ada udara organ berongga itu kita bisa melakukan abdominotorakosentesis, abdominosentesis, jadi ditusuk dengan abuket, nanti kayak bocor gitu. Tapi harus dipastikan dulu memang udara bebas, ya udara bebas. Jadi apa? Tadi perkusinya timpani, kemudian pekak hepar ya. Pekak hepar itu di koste kanan itu paling bawah. Kalau dia tidak dullness atau pekak, dia akan timpani. Ya, kalau timpani itu berarti ada udara di atas hepar. Nah, itu ada udara bebas, karena normalnya tidak ada udara di atas hepar. Gitu ya. Kalau tidak yakin, jangan dilakukan abdominotentesis, nanti malah kena usus nanti ya. Jadi harus diperhatikan itu. Kalau trauma ini bisa multitrauma, ya inspeksi, palpasi. Kalau kita dulu kan diajari dengan dipasang tali di perutnya, bertambah besar enggak ininya diameter abdomennya. Ya, ada jejas enggak ya. Kalau di kiri ada limpa, di kanan ada hepar ya. Kalau dipalpasi ada nyeri enggak, ada depan muskuler tidak. Pada kasus-kasus trauma abdomen itu ada nyeri, ada depan muskuler, apalagi kalau ada perforasi holoviscus. Pada perkusi ada ini udara bebas, pekak hepar menghilang ya. Kalau dia maksudnya bukan naik ya, tapi menghilang.
Ya, bising ususnya akan berkurang sekali karena ada fungsi olesa. Ya, misalnya bocor gaster, asam lambung keluar, terkena usus, ya ususnya akan lumpuh. Begitu pula kebocoran di tempat lain. Kalau toh misalnya perforasi hepar, limpa, ada darah yang numpuk, itu juga akan terganggu pastasenya. Nanti bising ususnya akan berkurang. Ya ini kalau FAS ini kan di rumah sakit ya, kita tugasnya hanya sampai mendiagnosis awal saja. Ada pasien trauma, jatuh, terbentur perutnya, ada jejas, evaluasi, istirahatkan. A, B, C, D, E, RW, breathing, sirkulasi. Kalau tensi ini ngedrop, waspada ada hepar cedera, limpa cedera, atau mesenterium robek. Ya, kalau sampai tensi ini ngedrop ya, karena itu berarti kemungkinan ada shock hipovolemik akibat trauma abdomen. Jadi kita sederhana saja pendekatan kita A, B, C, D, E saja, RW, breathing, sirkulasi, disability, exposure. Nggak usah bingung-bingung. Pakai inspeksi, auskultasi, palpasi, perkusi. Itu saja. Kita nggak usah mikir USG, kita nggak usah mikir ronsen, nggak usah mikir yang CT scan. Itu urusannya rumah sakit. Ya ini kan bisa ini. Struktur lien, perforasi lusbikus, perforasi kolon. Ya. Kita nggak usah mikir ini. Ya, ini urusan rumah sakit. Ya, ini. Ya, tapi kita mengenai diagnosis, kita harus bisa menegakkan lebih cepat. Ya, jangan sampai hari kedua, kemarin udah sakit perut, perkusinya apakah hepar menghilang. Kan berarti ada udara bebas. Kok baru dirujuk besoknya? Ya, udah lewat, itu golden period-nya. Ya. Tetapi pada saat kita di tempat kita, mungkin, wah ini belum bisa dirujuk dan lain segala macam, ya pasang infus. Kita nggak punya NGT ya, pasang infus DC, ya. Antibiotik sih ada sebenarnya, dikasih cefotaxim atau apa kemarin itu ya. Ya kalau kita misalnya belum bisa dirujuk ya kasih itu. Koordinasi dengan sektor. Minimal kita kirim ke KKHI. Nanti kalau dari KKHI menemukan kegawatan tadi pasti dirujuk ke RSAS. Ya ini kita nggak usah mikirin ini. Ya nggak usah ini ya ini kita nggak usah ya buka tusuk dan lain semacam, nggak usah tembakan apalagi. Nah kalau ini kan ini yang harus kita ya gangguan pasase ada dua, ileus obstruksi, ada ileus paralitik. Ingat ada mbah-mbah yang sudah sepuh itu kadang ada gangguan elektrolit, itu terganggunya nanti ileusnya paralitik. Ini kok mbahnya ini nggak bisa BAB ya sudah beberapa hari kayak lemes sekali gitu. Kita kan nggak mungkin cek elektrolit kan, tapi pas dilihat wah kok kembung, bising ususnya kok lemah sekali. Nah kemungkinan ileus paralitik atau diare kronis. Ini sudah 3 hari ini diare terus, itu bisa timbul ileus paralitik karena gangguan cairan, gangguan elektrolit. Ya, kalau obstruksi misalnya volvulus, kok bisa ya itu ada faktor penyebab sebelumnya ya si strangulasi, nah ada faktor penyebab selanjutnya bisa karena apendisitis itu bisa menyebabkan perlengketan juga kan di area sekem, di area iliosekal. Nah akibatnya nanti bisa timbul ini ileus obstruksi. Ya, nyeri perutnya di sebelah kanan. Tadi mual-mual nih, ada demam mual-mual, nyeri perut sebelah kanan, kembung sekali. Nah, hati-hati. Bisa jadi dari usus buntunya. Ya. Dan dia progresif gitu. Kok muntah-muntah, dilanjutkan muntah-muntah. Nah, itu. Ya, bisa kalau terjadi kembung seperti itu, tolong dilihat lipat pahanya. Kalau yang bapak-bapak dilihat maaf kantong testisnya. Ya ini kemarin habis umroh pulang ke hotel tiba-tiba membesar. Pas dilihat, waduh kantong testisnya membesar. Ternyata hernia incarcerata. Ya, hernia incarcerata itu bisa mengakibatkan ileus obstruksi. Ya, jadi hati-hati. Ya kalau atresia ini kan pada anak-anak ya kita tidak bicara itu. Invaginasi juga jarang, tapi ya bisa terjadi karena tumor ya. Mungkin bawaan dari Indonesia sudah ada tumornya. Di sana makan macam-macam ya, pedes dan lain-lain, terjadi diare. Diare kan pasase ususnya kan meningkat. Nah, gara-gara ada tumor, itu terjadi pada satu segmen ususnya itu melambat. Itu usus yang di depannya itu bisa masuk ke lumen di bawahnya. Timbul invaginasi. Akibatnya ileus obstruksi.
Ya, nyerinya kolik, karena kan dia bergerak terus ya, ada periodik. Yang jelas muntah pasti, dehidrasi juga. Nah, yang penting kita bisa menegakkan, oh iya ini curiga Helios, rujuk. Nggak mungkin kita selesaikan di kloter. Ya, pasti dia dehidrasi, kesakitan, ya kadang ada tampak dalam kontur dan stebung, kelihatan apa namanya pergerakan usus di permukaan perutnya itu kelihatan sekali. Ya, kita nggak usah mikirin foto BNN-nya, terapinya, yang penting kita pasang infus, kan nggak ada NGT, pasang DC ya, kita rujuk. Tindakannya biar di rumah sakit. Ya ini kasus yang lain, ini anak-anak, ya, ya, nah ini volvulus ya kita nggak usah sampai, pokoknya penegakan panjenengan tinggal sampai pada ileus, apa itu paralitik atau obstruksi atau peritonitis ya, nggak usah mikir-mikir ini penyebabnya apa yang lain. Ya, nggak usah mikir ronsennya, itu urusan rumah sakit. Ya, hernia. Kemarin juga ada hernia, alhamdulillah bisa. Jadi reponibel ya. Ada juga yang kalau yang hernia incarcerata ya harus dirujuk ya, harus karena kejepit ya, harus dilakukan tindakan hernia repair situ. Tapi kita tahu itu. Bedakan antara hernia dengan hidrogel. Besar, tidak ada tanda-tanda gangguan pasase, waktu di center dia kelihatan ada transluminasi seperti ada cairan di bawahnya. Itu kalau hidrogel tidak apa-apa, itu konservatif aja dulu. Nanti dioperasi di Indonesia. Tapi kalau hernia incarcerata ya harus dirujuk. Ya karena bisa timbul ilus obstruksi. Ya kita paling pasang infus, kasih penghilang nyeri. Setelah itu rujuk. Ya, tadi bisa karena ini ya obat-obatan. Oh ya, hati-hati bagi yang sudah sepuh ya, misalnya diare terus minum obat-obatan sendiri, Imodium kebanyakan itu tiba-tiba bisa paralitik, atau diarenya sendiri kalau kebanyakan ya bisa selain dehidrasi bisa paralitik ya. Pada yang DM resiko timbul ilus paralitik lebih tinggi juga. Ya. Nanti terapinya ya resusitasi cairan, nggak ada operasi kalau ilus paralitik itu. Apendisitis akut ada banyak kesediaannya ya, apendisitis akut ya, nyeri kok tadinya mual-mual, demam, kemudian awalnya tuh nyeri di pusar, tiba-tiba pindah ke perut kanan bawah. Nah itu khas dipegang, itu jalannya itu udah nunduk-nunduk itu, karena apa? Biar dia tidak tegang. Nah itu pas dipegang perut kanan bawahnya nyeri ya, khas sekali untuk usus buntu. Biar dirujuk kalau kayak gitu, karena kalau pecah ya bisa mematikan. Ya, ini pemeriksaannya ada McBurney sign, rebound sign, obturator sign, ya minimal McBurney sign aja lah, tekan nyeri udah kirim untuk PPHI nanti di USG di sana. Ya ini DD-nya, nggak usah terlalu pusing, panjenengan bukan mau ujian kok. Jadi intinya panjenengan bisa menegakkan diagnosis awalnya saja sudah cukup. Ini perlu dirujuk apa enggak? Ya ini kalau udah pecah ya peritonitis, ya ada kemarin juga. Ya, kita paling nggak pasang infus penghilang nyeri aja. Oke, ini untuk kasus abdomen ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Oh ya, untuk tips, saya dapat tips itu, saya nggak ada tips apa-apa. Saya hanya cuma menyampaikan untuk para dokter, tolong harus bisa masang infus. Ya, jangan kasih perawat, teman-teman perawat, enggak, kita harus bisa. Ya kalau dalam waktu bersamaan ada 3 yang butuh dipasang infus, masuk ya harus nungguin. Enggak, harus bisa. Kemarin pengalaman kami berdua, ya ini ya pengalaman yang harus diingat ya. Jangan ngomong jorok. Pulang dari Armus, nah ada yang ngomong jorok. Alhamdulillah ya, infusnya masih banyak. Waduh, itu nggak 5 menit itu berubul tuh, langsung dalam waktu bersamaan. Dok, itu mau pingsan, dok, itu tensinya, udah pasang infus dalam waktu bersamaan. Habis langsung infusnya. Jadi tolong jangan ngomong jorok ya. Jadi kita bukan sebuah prestasi kalau tidak ada yang diinfus, bukan. Itu karena Allah ya, bukan karena wah saya berhasil nih promkesnya ini. Jangan pernah ada pikiran seperti itu. Itu ujian. Itu ujian, sabar, itu ujian. Kalau lancar-lancar aja itu juga ujian loh.
sebuah keringanan dalam melaksanakan tugas itu ujian, bisa sombong jadinya, bisa jadi merasa apa ya, tinggi hati, itu jangan, itu ujian semua. Malah yang banyak yang sakit itu terujian juga. Bisa kalau dia mengeluh ya jatuhlah nilainya. Tapi kalau dia sabar, bisa mendampingi apa namanya itu, mendampingi jamaah dengan baik dan lain-lain, luluslah ya. Jadi kembali masing-masing kita luruskan niat, jangan sampai kita ada tadi rasa sombong atau rasa protes kepada Allah, jangan. Terus untuk tipsnya ya, jadi nggak ada tips khusus, siapkan aja paket-paketnya aja. Jadi satu plastik isinya cairan ya, satu pelabot, infus set, kemudian plester, itu aja tipsnya itu. Jadi kalau butuh apa-apa itu nggak kedandapan, langsung berangkat sak plastik itu. DC juga begitu. Nah, kalau DC, kalau ada pasien dengan retensi urin, itu jangan panik mau masang itu terus fokus sama, maaf ya, kalau bapak-bapak kan penisnya itu, jangan fokus sama penisnya, ajak ngobrol pasiennya. Kalau kita ajak ngobrol dia teralihkan, itu masuk, itu lancar. Ya, jadi tipsnya seperti itu saja. Enggak, kalau masalah cara ya sama. Yang penting jelinya cukup, pelicinnya cukup, handscoon bersihkan ujungnya itu. Terus DC-nya juga pastikan sudah masuk ke dalam baru diberikan kuncinya ya. Jangan sampai belum masuk dalam semua sudah dipasang kunci. Nanti bisa ruptur uretranya. Ternyata baru sampai ke pars prostatika belum masuk. Caranya bagaimana? Masuk, dites, ditekan suprapubisnya, kalau keluar urin berarti sudah masuk di dalam vesika urinaria, baru dikembangkan balon. Terus untuk tips medikasi, kalau apa namanya, derajat ringan, luka itu hanya laserasi pada ulkus ya, kita ajari, nanti medikasi bisa sendiri. Tapi kalau sudah agak dalam, ya harus kita yang medikasi. Kenapa? Karena biar tidak timbul komplikasi lebih lanjut. Jadi kita ya harus siap. Nah, yang kemarin itu sempat waktu ada rapat koordinasi kan kita minta ditambah alat medikasi karena kan itu logam ya, benda tajam. Ya, nggak tahu saya sekarang apakah nanti difasilitasi, moga-moga difasilitasi. Tapi kalau kita nggak bawa, ya pinjam ke sektor, itu bisa. Mungkin mekaten mohon maaf jika dalam penyampaiannya ada kurang-kurang, saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa ini materinya. Sangat aplikatif kalau ini, Dok. Semoga Ya, tidak masih kejadian ragu. sih sebenarnya ya, besok Amin, ya. amin. Itu yang saya harapkan, betul. Semoga tidak Oke. kejadian. Ini ada beberapa pertanyaan di chat ini tadi, Dok. Yang pertama izin bertanya, Dok. Tadi saat materi cedera kepala disebut ada tanda sakit kepala yang tidak hilang setelah diberi analgetik, harus segera dirujuk. Yang saya tanyakan, sakit kepalanya hilang beberapa jam setelah minum analgetik, tapi timbul lagi. Apakah kategori ini juga harus dirujuk, Dok? Monggo, Dokter Arif. Kalau prinsipnya tadi, oh ya, saya buka aja ya ininya ya, PowerPoint-nya ya, yang tadi. Tidak ada jamnya, tidak ada, tapi panjenengan yang bisa menentukan. Misalnya usia. Contoh kalau usianya masih muda nih ya, tapi kok cepat sekali timbul nyeri kepalanya, sebaiknya segera rujuk. Kemungkinan ada sesuatu. Ya, kenapa? Karena pada jemaah yang masih muda, otak itu masih padat. Ya, jadi ketika dia nyeri kepalanya itu cepat, mungkin ada pendarahan, mungkin ada udin. Tapi kalau pada mbah-mbah yang sudah sepuh, itu malah lebih lambat nyerinya. Kenapa? Karena udah atrofi otaknya. Ya, itu ya. Tapi kalau jamnya enggak ada. Bentar, saya buka dulu tadi. Jadi intinya kalau ada riwayat nyeri berulang lebih baik dirujuk ya, Dok ya. Kita nyari amannya gitu ya, Dok. Nyari amannya begitu. Tapi juga dilihat GCS-nya berapa, turun apa enggak. Kalau misalnya hanya nyeri kepala saja, perhatikan juga, kan kita lihat ada komorbid lain enggak, hipertensi, kemudian DM. Kalau pada DM, nyeri kepalanya bisa juga timbul karena gangguan ketidakseimbangan gula darahnya. Kalau pada yang punya hipertensi, bisa jadi tensinya naik.
ya tambahin dulu obat untuk itu, menurunkan tensinya. Kok kalau udah enak, berarti kemungkinan karena komorbidnya tadi. Maaf. Ini saya buka dulu. Mungkin itu jawabannya atau masih mau ditambah lagi, Niko, Dokter Arif? Nggak ada sih. Jadi intinya itu aja ya. Jadi kalau ditanya jam-jamnya nggak ada. Nah, tapi kalau kita di rumah sakit, kita pakai batasnya 6 jam. Kenapa 6 jam? Jadi kalau secara regulasi pengawasan di UGD itu 6 jam. Kalau lebih dari 6 jam masih ada, pasien itu harus dirawat inapkan. Tapi kalau di bawah 6 jam sudah menghilang nyerinya, kita boleh rawat jalankan tapi dengan edukasi. Di rumah kalau timbul kejang, timbul muntah, timbul nyeri kepala hebat lagi, turun kesadaran, segera ke UGD lagi. Nah, kalau kita kan ngeloni terus nih kloternya. Jadi ya kita nggak usah batasin 6 jam, itu tidak usah. Tanya aja, misalnya kemarin juga ada kejadian kayak gitu, ya kita tanya aja, dan akhirnya nggak perlu dirujuk juga. Ya cuma diobservasi di kloter. Ternyata ya ada gangguan hipertensinya tadi. Kira-kira begitu ya. Oke, ya semoga Saya mana ini? dari Saya tadi Dokter nyari Erna saya itu sudah menjawab ya, Dokter Erna. Terus ini ada pertanyaan lagi dari SW Dinata. Izin bertanya, apabila ada jemaah yang menderita skoliosis berat tapi sehat, maksudnya istitoah, apa yang harus diwaspadai preventif untuk petugas maupun jamaahnya? Terima kasih, Dok. Skoliosis ini, Dok, kira-kira gimana? Kalau skoliosis saja, kemarin juga ada tuh kami yang seperti itu ya, caranya nunggu itu sekali. Beliau itu malah ngalah-ngalah yang muda. Kalau skoliosis saja enggak apa-apa, asal tidak ada gangguan gangguan neurologis ya. Misalnya kelemahan ekstremitas ya. Kalau skoliosis tapi ada kelemahan ekstremitas ya sebaiknya dibawakan kursi roda. Karena nanti bisa mengganggu beliaunya sendiri dan rombongan kan, dalam artian pergerakannya ya. Jadi paling enggak diawasi itu saja. Ada enggak gangguan neurologisnya? Kelemahan ekstremitas ada apa tidak? Ya, kalau skoliosis saja tidak masalah. Tanya aja nanti ya perlu alat bantu enggak? Kira-kira begitu. Mas Amir Datang? masih ke-mute, Mas Amir. Oh iya. Enggak kedengeran suaranya, Dokter Ya, Amir. oke. Ini ada lagi, Dok, dari TKH 23, Dokter Puspita kayaknya, Puspita Dewi. Izin bertanya, apabila ada kasus VL yang perlu hekting, biasanya langsung dirujuk di sektor atau ada tindakan di kloter? Bisa di kloter. Nanti minta ke sektor aja. Bisa dikerjakan di kloter. Kita minjem alatnya itu ke sektor. Nggak usah sampai ke KKHI kalau itu. Tapi kalau misalnya di kloternya riweuh gitu ya, misalnya riweuh banget itu, bawa aja ke sektor, jahit di sektor, apa-apa. Jadi menambahkan teman-teman, pengalaman dari teman-teman 2022 kemarin itu bahwa minor set paling tidak. Ya tidak berdoa Parno tadi, tapi ya kepake gitu. Kalau tidak di kloter kita ya membantu kloternya Dokter Arif gitu biasanya. Mungkin seperti itu. Mas Amir ke-mute, Mas Amir. Oh ya, mute lagi. Ini ada pertanyaan lagi, Dok, dari Agung Haryo. Mohon maaf, Dokter Arif izin bertanya. Misal ada jamaah yang riwayat hernia skrotalis reponibel, tips ketika jamaah pakai ihram pripun nggih, Dok, untuk mengurangi resiko hernianya turun ke skrotum. Benar ini, Dok. Ini ada kasus kan kemarin juga. Iya, iya. Jadi dioperasi gitu. Kalau misalnya seperti dioperasi dulu. Karena kalau enggak dia turun ya. Kalau yang tapi prinsipnya begini, kalau hernia skrotalis kan memang itu ya, enggak boleh pakai cawat kan. Tapi kan ada yang tidak bercawat yang tidak dijahit, tolong dimanfaatkan itu. Jadi solusinya pakai itu saja. Jadi di beberapa toko haji itu ada yang menjual kain yang tidak yang penting tidak ada jahitannya kan. Nah, nanti dipakai aja itu untuk membantu sebagai halter, jadi ngangkat si skrotumnya. Tapi kalau masih sempat dilakukan tindakan, ya tindakan dulu di Indonesia. Kira-kira begitu.
Ya, mungkin teman-teman bisa cek di datanya jamaah di Siskohatgas, atau kalau tele petugas mungkin belum ada nggih. Nanti bisa edukasi ke jamaahnya untuk melakukan tindakan operasi misalnya sebelum berangkat, kan ini lumayan masih ada 1 bulan. Terus ini ada pertanyaan lagi, mohon info untuk injeksi analgetik di sektor yang tersedia apa aja. Kayaknya kemarin keto apa ya, kalau nggak salah ya. Keto ada, metamizol ada, ya. Terus apa saja? Dextromethorphan kemarin kalau nggak salah ada itu. Iya. Jadi insya Allah lengkap lah kalau di sektor itu. Ya, kita bisa minta kalau untuk ini. Jadi memang koordinasi, komunikasi itu menjadi kemampuan dasar kita petugas. Jadi jangan sampai berjarak ya dengan teman-teman sektor ya. Kemudian antar TKH di kloter juga komunikasi harus bagus ya. Kita tidak bersaing. Petugas ini bukan bersaing. Bersaing boleh untuk amal baiknya, tapi kalau untuk melayani jamaah itu bukan perlombaan. Lho, kloterku rano sing loro. Ndak, kita jangan sampai seperti itu. Tapi kita saling bantu. Pengalaman saya pribadi, kami di kloter SOC 31 2022 kemarin kan hampir sak tasnya itu disita sama imigrasi di bandara. Memang waktu itu kejadiannya turun di Jeddah, dilalahnya kloter kami itu menjadi uji petik oleh petugasnya. Jadi dibongkar itu, mereka nyari psikotropika. Walaupun kita sudah tunjukkan surat dari Kemenkes itu, mereka nggak mau terima. Saya malah mau ditahan, udah diambil paspor saya, udah ditarik kayak gitu. Alhamdulillahnya ada linjam dari tentara yang mendampingi, dan ada dokter dari Arab Saudi yang dia yang istilahnya membackup gitu. Kalau nggak ada itu ya nggak bisa, petugas imigrasi itu kan kayak gitu ya. Mau harus gini gitu. Waktu itu saya sudah bilang, ya sudah saya aja yang ditahan, nggak apa-apa, nanti yang jamaah berangkat. Tapi untungnya alhamdulillah ya ada itu. Itu pun yang lucu, waktu sudah clear gitu, surat yang ya paspor saya kan masih dipegang, kemudian suratnya itu dibawa sana itu dia malah merasa tidak membawa. Ya tetap aja kan itu perbekas yang nggak bisa dibawa kan. Untungnya di kantongnya itu. Oh iya ada di kantongnya. Akhirnya alhamdulillah, itulah ujian kita masing-masing ada pasti. Nah, kita nggak tahu siapa yang nanti kena ujian seperti itu, tapi intinya siap. Jadi koordinasi dengan bagian yang lain ya, PPIH Arab Saudi, koordinasi dengan sesama kloter. Hubungan petugas internal kloter itu harus harmonis, minimal dari itu dulu. Ya komunikasi dengan ketua kloter, dengan pemimpin ibadah, hilangkan perbedaan selalu ada, tapi hilangkan friksi dari perbedaan itu. Yang satu suka AC, yang satu enggak. Nah itu cari titik tengah ya. Jangan dijadikan pertengkaran. Kok AC itu aku kademen terus segala macam. Nah, itu enggak usah sampai sejauh itu. Jadi saling memahami. Intinya begitu. Ya. Ada teman-teman yang mau bertanya mungkin bisa raise hand. Kalau di chat kayaknya sudah tidak ada. Mau izin menambahkan boleh enggak? Monggo. Ya, monggo Dokter Anda. Ngapunten Pak Dokter Arief, ini yang membahas masalah korset yang misalkan untuk pasien-pasien hernia. Kebetulan kan kita selain ada webinar kesehatan haji, kan kemarin kita ada materi manasik kesehatan fikih ibadah untuk tenaga kesehatan yang diperuntukkan untuk teman-teman TKH juga. Ini memang terkait untuk fikih hilafiyah, kemarin kita bahas kalau memang sekiranya tidak menemukan korset tanpa jahit, kami sempat konsulkan bersama dengan teman-teman biro di salah satu di Syekh Saudi, itu boleh secara fikih boleh dokter, karena itu hukumnya misalkan katakanlah dia lebih mendatangkan manfaat daripada mudarat untuk memang dia adalah sebagai obat dari penyakit tersebut. Jadi misal nanti teman-teman di sana menemui kasus hernia, itu boleh pakai korset. Jadi insya Allah untuk ketika keadaan ihram, insya Allah tidak bermasalah dengan asalkan akad korset tersebut adalah sebagai obat. Jadi insya Allah diperbolehkan, dan tidak. Ya kalau mau kehati-hatian membayar dam silahkan, mau tidak ya tidak apa-apa karena dam itu personal. Kemudian untuk masalah obat-obat yang dibawa petugas kloter itu, terutama nanti yang harus hati-hati biasanya teman-teman yang agak ketat itu yang gelombang kedua di Jeddah, karena biasanya Jeddah lebih
imigrasinya lebih galak istilahnya daripada yang di Madinah, karena kemarin kami yang di gelombang 1 itu cenderungnya lebih slow ketika landing di Madinah. Itu mungkin itu aja. Terima kasih Oke. Pak Dr. Arif. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jadi tambahan terima kasih ya. Kalau darurat, monggo sih. Artinya intinya koordinasikan dengan pembimbing ibadah. Cuman kalau tidak yakin dan takut seperti itu, ya itu aja pakai celana dalam yang tidak pakai, ada kok itu yang jual di toko-toko haji itu, diikat gitu. Nah, itu kan lumayan buat narik. Kira-kira begitu. Ini Mas Haryo dari RSUD Sukoharjo nggih. Salam buat Bu Direktur. Oke, teman-teman ada yang mau bertanya enggak? Kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan atau bagaimana? Masih ada yang mau bertanya? Saya cuma mau nambah satu aja. Jadi monggo, Dok. intinya tadi ya mengingatkan saja bahwa apakah sudah pernah berangkat ataupun belum pernah berangkat sama saja di sana. Jadi tidak ada istilah pupuk bawang ya. Jadi yang teman-teman yang belum pernah berangkat ketika sudah sampai di sana panjenengan petugas sama statusnya dengan yang sudah pernah berangkat. Petugas TKH SOC tahun 2023 panjenengan ya insya Allah. Terus jaga kesehatan ya. Ya, jaga kesehatan karena bisa apapun terjadi dan jaga niat betul ya, jangan sampai ya tetap ini panggilan. Keberangkatan pertama tanggal 23 tapi intinya kan sebelum sampai tanggal keberangkatan panjenengan bisa apapun yang terjadi, ikhtiarkan yang terbaik. Perkuat doa. Ya kalau yang masih ada orang tua minta doa ke orang tua, ikhlaskan dari keluarga dan selalu itu. Dan panjenengan ketika memberikan edukasi kepada jamaah agar tetap sehat, panjenengan juga harus sehat ya, olahraga dan lain-lain itu tetap dijaga. Itu aja tambahan dari saya. Baik, terima kasih Dr. Arif atas sharingnya pada malam hari ini. Jadi tadi yang materi-materinya sangat aplikatif, nanti bisa dibawa bekal teman-teman. Semoga kejadian sih. Tapi paling tidak tadi yang pertama, jangan parno, jangan kagetan gitu. Meskipun sudah pernah berangkat, wah saya dulu pernah disisah, besok disisah lagi ya. Kejadiannya mungkin akan berbeda. Kasusnya juga akan berbeda. Kemudian Bismillah gitu. Kita di sana untuk melayani tamu-tamu Allah. Jangan bekerja sendiri, minta bantuan, minta doa sama Allah. Kadang-kadang waktu kita ribet gitu, meskipun kemarin berdua ada 5 yang mau diinfus, tiba-tiba ada malaikat yang bantuin gitu, ada aja dokter dari mana ikut nginfus gitu, tiba-tiba aja. Jadi teman-teman pasti kalau kita niatnya benar nanti di sana pasti ada yang bantuin. Seperti itu. Yang paling penting jaga kesehatan teman-teman. Kalau yang kemarin kami berdua sebagai tenaga kesehatan itu dopingnya macam-macam pokoknya. Ada yang pijetan, ada yang keroan, ada yang infusan, ada yang farbionan, macam-macam pokoknya gitu ya. Jadi betul. Kebiasaannya apa di Indonesia ada yang bawa rempah-rempah gitu, bawa jahe ya, bawa aja jahe, minum jahe ya sudah. Pokoknya dibawa saja. Jadi karena kalau jemaahnya itu harus energinya 100% ya kita harus 200% karena melayani satu kloter begitu. Mungkin itu saja tambahan dari saya. Satu lagi yang kasus-kasus trauma itu biasanya bukan karena ibadah tapi malah di luar ibadah. Habis jalan-jalan, kepleset di eskalator kayak gitu atau ke kakiyah gitu, kepleset, jatuh, ketabrak dan sebagainya gitu. Jadi nanti mungkin penekanannya kepada jamaah ya hati-hati karena di sana mobilnya itu ya enggak kayak di sini mengendarainya banter-banter gitu. Mungkin itu saja dari saya. Kalau ada salahnya mohon maaf sebagai moderator. Saya kembalikan ke Dr. Dila. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Dr. Arif dan Dr. Amir. Malam hari ini saya mewakili panitia mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada para narasumber, baik narasumber yang mengisi pada malam hari ini Dr. Arif maupun beberapa narasumber lain yang ikut hadir, Dr. Tatak, Dr. Hera, Dr. Ibrahim, tadi ada Ibunda Anis
juga, dan tentu saja teman-teman semuanya para calon petugas TKH tahun 2023 yang insya Allah bulan depan sudah mulai berangkat, dan teman-teman alumni serta dari SUB, teman-teman calon TKH dari SUB. Mudah-mudahan yang kita lakukan pada malam hari ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, khususnya nanti memberikan sedikit bekal bagi teman-teman untuk berangkat bertugas nanti. Mudah-mudahan mendapat keridhaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kami selaku panitia memohon maaf bila ada kekurangan atas pelaksanaan webinar kesehatan haji ini yang saat ini sudah memasuki seri pertama episode keempat. Kami berharap dapat bertemu Bapak Ibu semuanya lagi pada episode berikutnya lagi nanti akan kami sampaikan jadwalnya. Kemudian sebelum kita tutup, mari kita mengambil gambar sejenak bagi teman-teman yang siap. Mohon untuk membuka kamera. Mohon izin akan saya beri aba-aba untuk pengambilan gambar di halaman pertama. Ya, terima kasih. Sebentar. Sudah siap ya teman-teman? Saya hitung sampai ketiga untuk halaman pertama. Sebentar, masih ada yang proses membuka kamera. Baik, saya hitung sampai hitungan ketiga. 1, 2, 3. Baik. Kemudian halaman yang kedua, ada 4 halaman. Halaman kedua, 3. Halaman ketiga, 1, 2, 3. Halaman keempat, 1, 2, 3. Baik. Mungkin sampai di sini perjumpaan kita pada episode keempat seri pertama dengan narasumber Dr. Arif Budi Satria dengan tema kasus-kasus bedah pada kesehatan haji. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali di episode berikutnya. Di bulan Syawal, Mbak Dila, insya Allah. Di bulan Syawal, ya berarti bulan depan di bulan Syawal nanti akan di-share kembali oleh dokter Anda untuk jadwal, jam, dan narasumbernya lagi. Siap. Terima kasih Dokter Arif, Dokter Amir, Mbak Yeti, semuanya teman-teman. Mumpung ini terakhir kan sebelum Lebaran ya, saya mohon maaf lahir batin atas nama pribadi. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama panitia juga mengucapkan terima kasih dan minta maaf ya teman-teman kalau banyak kekurangannya dalam penyelenggaraan juga. Sampai ketemu di bulan Syawal insya Allah tanggal 27 sampai tanggal 30. Yang episode 5, 6, 7, 8. Siap. Monggo teman-teman karena panitia